Tumbuhan bisa tumbuh dan menghasilkan salah satu bahan makanan bagi manusia dan makhluk hidup lain dimulai dari proses fotosintesis, di mana proses tersebut dilakukan oleh tanaman untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia di daun. Proses ini menggunakan karbon dioksida dan air yang menghasilkan glukosa dan oksigen sebagai produk samping. Air didapatkan dari serapan akar, selanjutnya naik ke daun melalui xilem. Proses naiknya air ke daun karena adanya terpaan sinar matahari, sehingga terjadi penguapan melalui lubang pada daun, yaitu stomata, yang bisa membuka dan menutup untuk mengatur besar kecilnya air yang menguap. Daun terbuat luas untuk dapat menyerap sinar matahari yang cukup untuk fotosintesis. Sinar matahari di dalam daun diterima oleh kloroplas yang disusun dari klorofil yang berwarna hijau untuk mengsintesis karbon dioksida dan air menghasilkan glukosa dan oksigen. Kemudian, oksigen dilepaskan ke lingkungan melalui stomata daun yang akan dipergunakan oleh makhluk hidup lain. Untuk glukosa akan dialirkan ke seluruh organ-organ lain sebagai nutrisi pertumbuhan organ-organ tersebut sesuai kebutuhan, dan sebagian lagi untuk disimpan sebagai energi cadangan, seperti bulir gabah untuk padi atau sukrosa pada tebu yang akan diproses menjadi gula tebu kristal. Glukosa hasil fotosintesis inilah yang sangat menentukan produktivitas tanaman yang kita tanam. Faktor-faktor yang memaksimalkan produksi glukosa adalah, yang pertama adalah kepastian akar tanaman untuk mendapat air di dalam tanah. Kedua, akar harus tumbuh subur dan sehat sebagai sarana menyerap air dan nutrisi. Akar menjadi sehat harus berada di tanah yang pH-nya normal atau sekitar 7. Ketiga, daun harus tumbuh subur dengan kepadatan klorofil yang memadai dan juga harus sehat. Untuk mendapatkan kepadatan klorofil yang cukup, maka kita harus meninjau dari unsur apa saja klorofil dibentuk, terutama asupan yang dari prakaran. Klorofil dibangun dari nitrogen dan magnesium yang masuk ke jaringan bersama dengan air yang diserap melalui akar. Terutama nitrogen harus tersedia dalam jumlah yang lebih banyak daripada unsur-unsur lain. Nitrogen yang dapat dijerat akar harus dalam bentuk nitrat, sedang pupuk nitrogen umumnya dalam bentuk amonium. Dari amonium menjadi nitrat disebut proses nitrifikasi yang membutuhkan oksigen, di mana untuk tanah mengandung oksigen yang cukup, maka tanah harus gembur di sekitar perakaran atau porositas sekitar 40-60%. Dari penjelasan panjang lebar Bapak tadi, maka dapat saya simpulkan bahwa proses fotosintesis yang menghasilkan glukosa yang maksimal dibutuhkan kecukupan air, akar yang subur dan sehat, tanah yang gembur, unsur hara tersedia cukup, serta pH tanah normal. Kita mesti menggunakan apa ya, Pak? Gunakan saja puca madu, pupuk hayati majemuk cair, produksi PT Madu Baru, Bantul, Yogyakarta. Atau pupuk hayati majemuk granul Bioratu, produksi PT PG Rajawali 1 Persero, Madiun. Yang keduanya telah teruji kualitasnya dan telah berizin edar resmi dari Kementerian Pertanian, Republik Indonesia. Pupuk hayati puca madu dan Bioratu ini mengandung bahan aktif Pseudomonas sp yang dapat menetralisir pH tanah mendekati 7. Juga berbahan aktif Bacillus sp yang dapat berfungsi untuk mencegah serangan penyakit. Serta mengandung bakteri Azospirillum yang dapat membentuk hormon auksin yang merupakan hormon pemacu akar lateral, sehingga tanaman akan cepat memiliki akar yang banyak. Jamur Trichoderma juga melengkapi sebagai bahan aktifnya yang berfungsi sebagai biopestisida untuk mencegah penyakit yang diakibatkan jamur fusarium. Dan yang lebih penting lagi, mengandung spora mycorrhiza dengan mesiliumnya yang dapat membantu akar untuk menjangkau air dan nutrisi yang berada di luar jangkauan akar, sehingga tanaman tahan terhadap cekaman lingkungan, seperti kekeringan di saat musim kemarau. Dari semua bahan aktif kedua pupuk tersebut, akan berasosiasi membentuk biofilm untuk menggemburkan tanah dan melindungi akar dari infeksi penyakit yang masuk melalui akar. Sambil berkembang biak, bahan aktif tersebut akan merembes ke bawah, sampai di ruang perakaran, akan menetralisir pH, serta menggemburkan tanah dengan cepat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bahan aktif ini benar-benar menyuburkan dan melindungi akar dari penyakit tanah sampai di kedalaman perakaran. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pupuk hayati puca madu dan Bioratu ini benar-benar untuk mendukung hasil fotosintesis yang maksimal
sehingga dapat menghasilkan glukosa yang banyak sampai menjelang panen. Memang berapa glukosa yang dipergunakan untuk pertumbuhan dan berapa yang disimpan sebagai cadangan energi? Masing-masing tanaman berbeda-beda, tergantung genetikanya seperti padi dan jagung. Glukosa akan dipergunakan untuk pertumbuhan akar, batang dan daun. Perkiraan kasarnya sekitar 50 sampai dengan 70%. Sisanya, yaitu 30 sampai 50% glukosanya, akan dipergunakan untuk pengisian bulir gabahnya pada saat umur generatif. Dengan demikian, apabila ingin produktivitas yang maksimal, harus dimulai dari masa pertumbuhan yang bagus pula ya, Bu. Benar, karena akar, batang, dan daun adalah sarana untuk proses fotosintesis. Untuk itu, aplikasikan Puca Madu dan Bioratu pada saat sebelum tanam untuk mendapatkan perakaran yang subur, sehingga batang dan daun juga ikut subur dan sehat. Semoga konten ini bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih. Pertumbuhan tanaman itu selalu melalui proses biokimia. Nah, selama ini kita banyak diperkenalkan dengan kimianya saja. Apa itu? Pupuk urea, pupuk ZA, pupuk NPK itu adalah aspek kimia. Biologinya kami berusaha untuk mengekspos, memperkenalkan kepada petani bahwa kalau ingin produktivitas lahan itu maksimal, maka proses biokimia harus terjadi. Nah, kami bagian dari bionya. Kami tidak mengganti pupuk kimia, tapi mensubstitusi. Dengan adanya pupuk hayati, maka penggunaan pupuk kimia bisa kita kurangi, sehingga